permisi Kak. Nah, Iya. jadi di sini nama saya Dwi Mawandri dari Peminatan Epidemiologi semester 6 dari UINSU. Nah, Kakak boleh perkenalkan diri dulu. Baik, oke, nama saya Siti Narisha, saya dari Peminatan PKIP semester 6 juga dan dari UINSU juga. Nah, jadi di sini tujuan saya itu mewawancarai Kakak mengenai kebijakan kesehatan yang diterapkan oleh Gubernur Sumatera Utara periode 2018 sampai 2023 dalam menurunkan angka kejadian HIV. Apakah Kakak berkenan untuk diwawancarai? Oke, baik, saya berkenan. Nah, jadi pertanyaan saya itu, bagaimana persepsi Anda tentang kebijakan kesehatan yang diterapkan oleh Gubernur Sumatera Utara dari 2018 sampai 2023 dalam menurunkan angka kejadian HIV? Menurut saya ya, dengan adanya kebijakan yang telah diterapkan oleh gubernur dan pemerintah di Sumatera Utara ini, itu sangat berdampak positif ya bagi masyarakat, apalagi bagi kelompok-kelompok yang memang rentan untuk terkena HIV ini, seperti para pekerja komersial dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya memang dampaknya itu sangat bagus, sangat positif gitu untuk diterapkan. Menurut Kakak nih, apa aja kebijakan kesehatan yang Anda ketahui terkait penurunan angka kejadian HIV? Boleh diulang sekali lagi, Kak? Apa saja kebijakan kesehatan yang Anda ketahui terkait penurunan angka kejadian HIV? Kebijakan yang saya ketahui itu mungkin ini ya, pencegahan dan pengobatan untuk penurunan HIV dan upaya penurunan HIV sendiri gitu yang memang lagi dilakukan oleh pemerintah. Itu sih kebijakan yang saya ketahui. Menurut Kakak nih, bagaimana Anda itu menilai efektivitas kebijakan kesehatan tersebut? Nah, untuk keefektivitasnya itu bisa dibilang itu sangat efektif ya, karena kita juga tahu bahwa penurunan HIV itu memang sudah menurun dibandingkan tahun-tahun yang lalu yang memang lebih meningkat. Sedangkan di tahun sekarang mungkin sudah banyak ya penurunan HIV. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada efektivitas dari kebijakan yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu dan gubernur di Sumatera Utara ini gitu. Nah, menurut Kakak apa aja saran yang dapat diberikan untuk perbaikan kebijakan kesehatan di masa depan? Bisa diulang? Apa saja saran Anda untuk perbaikan kebijakan kesehatan di masa depan? Jadi sarannya ya menurut saya pemerintah itu harus lebih memperkuat lagi gitu kebijakannya atau lebih menyebarluaskan lagi begitu dengan lebih merangkul para masyarakat ini gitu, karena kalau misalnya pemerintah tidak merangkul, tidak ibarat kata tidak lebih memperkuat terkait kebijakan, tidak menyebarluaskan gitu, itu bisa saja kebijakan itu suatu saat akan gagal terkait dengan HIV, karena kita tahu sendiri ya bahwa masyarakat kan tidak mudah langsung menerima itu. Jadi itu kembali lagi kepada pemerintahnya, kayak mana cara dia tuh merangkul para masyarakat atau orang-orang yang memang rentan untuk terkena HIV. Gitu sih menurut saya. Nah, jadi kan ini kita itu sebagai mahasiswa nih. Nah, jadi bagaimana peran serta mahasiswa kesehatan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan kesehatan terkait penurunan angka kejadian HIV di Sumatera Utara? Nah, jadi menurut saya peran serta mahasiswa kesehatan masyarakat ya seperti kita, itu yang pastinya kita itu harus lebih memperkuat terkait dengan promosi kesehatan sendiri. Nah, jadi memang pertanyaan kakak kan terkait dengan HIV. Berarti kita harus memperluas promosi kesehatan ke kalangan-kalangan masyarakat yang memang khusus, kayak masyarakat yang memang dia lebih rentan dibandingkan masyarakat biasa. Contohnya kayak orang-orang pekerja seks komersial gitu, orang-orang yang menggunakan narkoba, kan mereka memang bisa dibilang akan lebih rentan terkena HIV. Nah, jadi kita selaku calon tenaga kesehatan masyarakat ya, sarjana kesehatan masyarakat, kita harus lebih ekstra memberikan penyuluhan, memberikan promosi kesehatan kepada mereka agar mereka itu dapat mengupayakan gitu atau melakukan proses pencegahan serta pengobatan. Jika pun mereka
sudah melakukan pekerjaan seperti itu, ya sudahlah, kita mau kayak mana lagi gitu kan, karena memang udah pekerjaan mereka atau aktivitas yang sering mereka lakukan. Tapi setidaknya kita sebagai mahasiswa ini bisa mendorong mereka itu untuk melakukan pencegahan dengan cara vaksin, dengan cara memang mereka menjaga daya tubuh, imun tubuhnya gitu. Kalaupun mereka sudah pekerjaannya seperti itu, ya kita pun kan tidak bisa melarang gitu kan. Tapi ya itu dia, kita harus memberikan edukasi kepada mereka untuk melakukan pencegahan biar tidak menular lagi kepada orang lain gitu. Nah, jadi sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat nih, apa aja kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mendukung penurunan angka kejadian HIV? Nah, terkait pertanyaan ini ya, itu sejalan dengan apa yang udah saya bilang tadi. Kita harus lebih memperluas terkait dengan promosi kesehatan tadi, memberikan penyuluhan, merangkul sih lebih tepatnya. Kita harus merangkul para masyarakat atau kelompok-kelompok yang rentan terkena tadi gitu. Kita nggak boleh menjudge mereka gitu, karena kalau kita pun menjudge mereka, otomatis mereka nggak akan peduli terkait dengan pencegahan, pengobatan, ya mereka akan suka-suka aja gitu. Jadi sebagai kita anak kesehatan masyarakat, kita harus pandai gitu, bagaimana kita merangkul mereka supaya mereka mau untuk melakukan pencegahan, mungkin dengan cara vaksin, dengan cara pola hidup yang lebih baik gitu. Dan juga dengan promosi kesehatan yang pastinya, dengan cara mengedukasi, dengan cara melakukan penyuluhan. Nah, penyuluhan ini bisa dilakukan dengan entah discuss group gitu kan, diskusi kelompok gitu. Kita mengumpulkan mereka, kelompok-kelompok yang rentan ini, dan mengedukasi mereka gitu untuk memang harus menjaga pola hidup atau menjaga imun dengan cara ya mungkin hidup lebih sehat gitu. Cuman soal pekerjaan mereka ya kita nggak bisa menjudge sih, itu kembali lagi gitu, karena itu udah pilihan hidup mereka. Tapi setidaknya kita bisa HIV ini untuk langsung melakukan pencegahan dengan cara mau vaksin gitu ke puskesmas, ke rumah sakit gitu. Apalagi kan sekarang untuk hal-hal kayak gitu, untuk melakukan vaksin, untuk pengobatan, pencegahan kan pemerintah sudah memudahkan gitu, tidak mempersulit lagi orang-orang yang memang ingin melakukan vaksin terkait penyakit HIV/AIDS tadi kan. Jadi itulah tujuannya kita harus pandai-pandai merangkul mereka supaya mereka itu mau gitu untuk melakukan pencegahan itu. Dan satu lagi, kita jangan sampai menjudge mereka, karena kalau kita menjudge ya mereka pasti tidak akan mau, sehingga HIV/AIDS ini akan terus meningkat kalau misalnya mereka pun tidak melakukan pencegahan gitu, dan akan terus menular kepada orang lain. Oke, nah selanjutnya itu nah kita kan mahasiswa, terutama kakak nih kan peminatan PKIP kan ya, tentunya banyak promosi kesehatannya. Nah, jadi bagaimana kita itu bisa mempromosikan kesadaran masyarakat mengenai HIV melalui kegiatan yang tadi itu? Nah, kalau untuk itu, kalau misalnya nih kita bahas terkait dengan masyarakat yang bukan kelompok rentan ya, masyarakat yang memang ya kayak kita lah, kita kan bukan kelompok rentan yang terkena HIV, kita ibaratnya ya lifestyle kita tuh baik-baik saja gitu, tidak dalam ruang lingkup yang mendekatkan diri kepada hal-hal yang kayak gitu kan, terkait dengan penyakit menular seksual HIV/AIDS. Nah, kita bisa mengajak masyarakat untuk berdiskusi, misalnya kayak mahasiswa kayak kita yang memang jauh dari situ, dengan cara memberikan mereka edukasi supaya mereka tidak mendekati free sex. Tidak mendekati free sex karena itu akan sangat beresiko gitu. Nah, ibarat kata gini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi orang-orang yang memang belum terkena dengan seks bebas itu akan lebih mudah kita melakukan pencegahannya kepada mereka, karena ibaratnya mereka memang belum pernah terkena sama sekali gitu kan dengan melakukan seks bebas atau perbuatan-perbuatan yang demikian gitu. Jadi kita lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat dengan cara kita memberitahu apa sih dampaknya yang akan terjadi kalau mereka itu melakukan seks bebas. Yang pertama pasti akan menimbulkan penyakit menular seksual, terkhususnya HIV/AIDS, dan itu akan sangat berbahaya bagi tubuh. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa HIV/AIDS ini sampai sekarang itu tidak mempunyai obat gitu ya.
tidak memiliki obat, tidak ditemukan obatnya, yang pasti ujung-ujungnya apa? Pasti meninggal. Pasti meninggal, dan itu sangat fatal lah istilahnya. Paling pun sekarang kalau misalnya yang bisa diobati, itu bukan diobati untuk disembuhkan penyakitnya, tapi cuman bisa untuk meningkatkan imun tubuh saja gitu. Jadi kalau untuk penyakitnya sendiri itu bisa kita bilang nggak ada obat yang bisa bilang di-cut langsung penyakitnya itu sembuh, itu nggak ada. Tapi mungkin untuk meningkatkan imun tubuh kita saja yang bisa. Nah, jadi kita bisa mengarahkan kepada masyarakat, memberitahu kepada mereka bahwa jangan sampai melakukan hubungan yang bebas, hubungan seks bebas gitu. Karena itu akan sangat berbahaya dan terkhususnya itu tidak ada obatnya gitu. Kita tekankan kepada masyarakat jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu gitu. Tapi kalaupun kita mau mengedukasi kepada orang-orang yang memang di lingkungan seperti itu, ya udah, kita nggak bisa mengatakan bahwa kalian jangan melakukan itu sudah tidak bisa, karena apalagi PSK ini, pekerja seks komersial ini, ya mereka udah dalam lingkungannya. Nah, caranya ya kita cuma bisa memberitahu bahwa sebaiknya mereka itu melakukan pencegahan dengan cara vaksin gitu, karena mereka memang udah dalam lingkungan itu. Tapi kalau orang yang belum berada dalam lingkungan itu, sebaiknya jangan mencoba-coba masuk ke dalam lingkungan itu. Itu sih. Nah, jadi berdasarkan statement sebelumnya, apa aja nih tantangan yang mungkin kita hadapi gitu dalam melakukan kegiatan tersebut? Nah, jadi tantangan ya, pasti setiap yang kita ingin lakukan, yang ingin kita upayakan, apalagi kita selaku tenaga kesehatan masyarakat, pastinya banyak ya tantangannya. Nah, terkhususnya terkait dengan HIV/AIDS, terkait dengan mengedukasi, terkait dengan promosi. Tantangan yang paling bisa kita hadapi, yaitu yang paling bisa kita dapatkan, yaitu penolakan dari masyarakat. Nah, itu udah pasti ya, karena terkhususnya masyarakat yang dalam lingkungan tadi, dalam kelompok rentan tadi gitu, bukan masyarakat yang memang belum kena gitu, tapi orang-orang yang udah kena, apalagi yang kayak gitulah yang kita bahas, pekerja komersial tadi, orang-orang yang memang menggunakan narkoba, atau orang-orang yang suka ke klub, yang pokoknya lifestyle-nya itu nggak bagus gitu kan. Itulah pasti kita dapat penolakan dari mereka, atau mereka pun nggak mau dengar, nggak mau peduli. Itu udah pasti itulah tantangan terbesarnya. Cuman ya kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat harus pandai bagaimana caranya merangkul mereka, mengajak mereka, mengayomi mereka supaya mereka itu mau, sehingga tantangan itu bisa kita atasi gitu. Karena sudah pasti tantangan yang terjadi itu yaitu penolakan. Karena mereka bisa saja kayak, kalian kenapa harus bilang-bilang kayak gitu. Sedangkan kami udah hidup kayak gini udah bertahun-tahun tapi nggak kenapa-kenapa kok gitu. Sedangkan kita tahu bahwa penyakit HIV, virus HIV itu dia nggak langsung berkembang gitu, nggak langsung terjadi. Dia efeknya itu mungkin 5-10 tahun ke depan gitu kan. Itulah mungkin mereka karena mengira selama mereka melakukan pekerjaan kayak gitu, selama melakukan aktivitas kayak gitu, setahun 2 tahun mereka nggak merasakan dampak apa-apa gitu. Pasti mereka ketika kita menjelaskan terkait dengan peningkatan HIV atau bahayanya HIV, ya mereka nggak percaya gitu. Ya seperti itu tadilah yang saya katakan, itulah tantangan yang mungkin akan terjadi, yaitu ketidakpercayaan, penolakan, bahkan mungkin kecaman ya dari mereka, karena memang mereka merasa, kenapa kalian bilang-bilang kayak gini, apa yang kalian bilang itu gitu. Jadi ya caranya untuk mengatasi tantangan itu sudah pasti kita harus pandai dalam merangkul mereka, mengayomi, mengajak mereka agar memang mereka itu percaya bahwa virus HIV/AIDS, penyakit HIV/AIDS ini pasti ada gitu, pasti akan terjadi dengan lifestyle yang buruk gitu, apalagi dengan free sex dan segala macam gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa nih harapan kakak terhadap kebijakan kesehatan di masa depan terkait penurunan angka kejadian HIV di Sumatera Utara? Bisa diulang? Apa saja harapan Anda terhadap kebijakan kesehatan di masa depan terkait penurunan angka kejadian HIV di Sumatera Utara? Nah, jadi harapan saya terkait dengan kebijakan pemerintah untuk masa depan, yang pastinya pemerintah itu bisa lebih meningkatkan akses
layanan kesehatan. Nah, terkait dengan upaya pencegahan HIV/AIDS untuk kelompok-kelompok yang memang rentan terkena. Karena kalau pemerintah sendiri tidak meningkatkan layanan tersebut, bagaimana masyarakat-masyarakat ini bisa melakukan pencegahan serta pengobatan gitu. Jadi kembali lagi lah kepada pemerintahnya. Itulah harapan saya kepada pemerintah supaya pemerintah memang bisa lebih meningkatkan gitu akses layanannya terkait program layanan kesehatannya gitu terhadap masyarakat yang memang rentan terkena HIV/AIDS ini. Tapi tidak hanya untuk masyarakat yang rentan, masyarakat yang tidak rentan pun pemerintah juga welcome istilahnya kalau memang ada masyarakat yang ingin memeriksa gitu terkait dengan keadaan dia, entah dia terkena HIV/AIDS atau tidak gitu. Nah, oke. Nah, jadi bagaimana nih kakak ini berpikir peran mahasiswa kesehatan masyarakat itu dapat ditingkatkan dalam mendukung kebijakan kesehatan? Gimana? Bagaimana Anda berpikir peran mahasiswa kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan dalam mendukung kebijakan kesehatan? Oh, ya itu sama seperti halnya tadi. Peran mahasiswa kesehatan masyarakat itu yang pastinya mendukung penuh dengan apa yang dilakukan dengan pemerintah, mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan upaya pengobatan pencegahan HIV/AIDS. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat ini sudah seharusnya itu mendukung gitu. Misalnya pemerintah udah membuat kebijakan gitu, melakukan pencegahan dan pengobatan dengan cara kaum yang rentan terkena HIV/AIDS ini bisa datang ke puskesmas ataupun vaskes terdekat gitu untuk melakukan cek dini atau melakukan pencegahan, melakukan vaksin. Jikapun mereka sudah kena, mereka juga harus mendapatkan pengobatan intensif. Nah, jadi selebih itu kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat harus lebih intens terhadap masyarakat untuk memberikan edukasi, untuk memberikan promosi kesehatan terkait dengan HIV/AIDS agar masyarakat ini lebih peka terhadap dirinya supaya dia itu tidak mengabaikan apa yang terjadi pada dirinya gitu, pada tubuhnya. Dia tuh harus memeriksa, dia tuh harus mengecek, istilahnya dia tuh harus screening, ngecek apakah dia udah kena HIV/AIDS gitu. Kalau misalnya belum, dia tuh harus melakukan vaksin supaya mencegah supaya persentase untuk dia kena HIV/AIDS itu bisa lebih diturunin gitu. Dan kalaupun dia sudah kena, berarti pemerintah juga pasti kan akan membantu dengan memberikan pengobatan supaya imun tubuhnya itu lebih meningkat, lebih baik gitu. Karena seperti yang kita bilang tadi, kalau misalnya untuk obat penyembuhan HIV/AIDS itu belum ada, tapi kalau misalnya untuk meningkatkan imun tubuhnya supaya dia bisa hidup seperti orang normal pada lainnya itu kan sudah ada. Nah, itulah pemerintah memang harus lebih meningkatkan ke hal-hal seperti itu gitu. Dan satu hal lagi, memang harus lebih terbuka ya para pemerintah ini dengan orang-orang yang memang rentan. Jangan ibaratnya jangan menjudge mereka supaya mereka tuh mau untuk melakukan screening, melakukan pencegahan serta melakukan pengobatan. Oke, nah jadi dari statement yang sebelumnya nih yang udah dijelaskan kan, apa saja saran kakak nih untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan HIV? Gimana? Maaf Pak. Apa saja saran untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan HIV? Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran. Jadi mungkin untuk itu ya, selain dengan para pemerintah, masyarakat ini mungkin kalau pemerintah terlalu tinggi ya levelnya. Nah, jadi pemerintah ini harus bekerja sama dulu dengan organisasi sekitar, organisasi di daerah itu. Misalnya nih di daerah Medan Selayang lah kita bilang, lebih kecil lagi. Nah, jadi para pemerintah itu harus bekerja sama dulu nih dengan
organisasi yang ada di daerah Medan Selayang itu, entah dari aparat desanya dulu gitu, sehingga bisa mengumpulkan para masyarakat atau para orang yang memang rentan seperti para pekerja komersial itu gitu kan, pekerja seks komersial yang aparat-aparat desa ini atau kelompok-kelompok organisasi sipil di daerah itu bisa mengajak mereka dulu gitu, karena kalau pemerintah ini kayaknya terlalu tinggi sehingga mereka kayak nggak mengenal gitu. Tapi kalau misalnya organisasi lingkungan itu gitu, aparat desa sekitar itu pasti para kelompok yang rentan tadi mereka lebih mendengarkan karena itu apa ya istilahnya mereka kenal. Nah jadi bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan dulu para orang-orang tersebut yang rentan tadi dan kemudian diberikan edukasi, diberikan promosi kesehatan oleh pemerintah tadi, pemerintah apa nakes, orang-orang nakes dan juga kita sebagai tenaga kesehatan gitu. Setelah dikumpulkan oleh para organisasi wilayah itu, kemudian mereka sudah berkumpul, kemudian barulah para pemerintah nakes ini, bagian kesehatan ini dan juga kita tenaga kesehatan masyarakat, disitulah baru kita bisa mempromosikan, memberikan edukasi kepada masyarakat-masyarakat yang memang rentan terkena dan juga masyarakat yang memang belum rentan dan juga masyarakat yang tidak rentan terkena penyakit HIV/AIDS. Yang intinya lebih tepatnya seperti ini, pemerintah bisa berkolaborasi dengan aparat sekitar, dengan aparat desa sekitar, dengan organisasi sipil sekitar. Nah itu sih lebih tepatnya, karena kalau misalnya pemerintah langsung misalnya ibaratnya gini, nakes langsung turun gitu ke daerah itu, otomatis orang-orang desa gitu atau pekerja komersial tadi mereka kayak shock gitu, kayak ini kenapa ini tiba-tiba gitu kan. Tapi kalau misalnya udah dibilang sama entah kepala desanya, kepala dusunnya, ada pertemuan gitu, nah pasti mereka akan lebih mendengarkan karena itu memang orang yang dikenal di desa itu gitu. Itulah pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi sipil setempat atau aparat desa setempat itu, dan juga dibantu oleh kita tenaga kesehatan masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok yang rentan terkena terkait dengan pencegahan pengobatan HIV. Oke, baik. Nah, terima kasih ya Kak atas meluangkan waktunya untuk dilakukan tanya jawab ya atau wawancara. Nah, lebih kurangnya saya minta maaf ya.